Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep sederhana, simple dan juga enak. Resep ini bisa membuat kita nambah nasi dan lahap makan. Gimana cara membuatnya? Simak terus videonya ya, jangan di skip. Terima kasih. Yang pertama, saya akan merendam ikan teri ya teman-teman. Ini ikan terinya jenisnya sangat kering, tapi akan saya rendam dengan air hangat atau air panas. Ikan terinya ini kepalanya sudah saya buang ya teman-teman. Pastikan semua ikan terinya sudah terendam dengan air. Jika sudah, kita sisihkan sejenak. Lanjut untuk di bahan yang selanjutnya ya. Di sini saya menggunakan terong lalap yang berwarna hijau. Jangan lupa untuk membuang tangkainya. Lalu kita potong menjadi 4 bagian seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sisihkan dan lanjut untuk terong yang selanjutnya. Caranya masih sama ya. Sama seperti di langkah terong yang pertama tadi. Jika sudah, siapkan wadah atau mangkuk yang sudah berisi air, masukkan 1 sendok makan garam, boleh halus boleh kasar, lalu masukkan terong yang sudah kita potong menjadi 4 bagian tadi ya. Kita rendam dengan air garamnya. Jika sudah, kita sisihkan sejenak terongnya. Lanjut untuk bumbu irisnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan cabai hijau sebanyak 10 buah cabai hijau. Potong serong seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Potongannya boleh besar-besar, boleh juga kecil-kecil atau tipis-tipis ya teman-teman. Jika sudah selesai, lanjut lagi ya di bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan untuk memasak terong lalap kita hari ini. Di sini saya akan menggunakan cabai rawit sebanyak 10 buah cabai rawit. Kita potong bisa menjadi 2 bagian saja ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, lanjut lagi nih ke bahan yang selanjutnya. Gunakan cabai merah keriting 2 saja cukup ya teman-teman. Potong serong, lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, lanjut untuk memotong tomat yang berwarna hijau. Gunakan tomatnya yang warna hijau ya. Kita potong tengah-tengahnya ini. Kita belah menjadi 2 bagian. Setelah itu kita belah lagi menjadi 2 bagian. Jadi semuanya 4 bagian ya teman-teman. Jika sudah, kita buang tengah-tengahnya. Di sini akan saya potong dadu. Potong dadunya potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai, sampai semua tomat hijaunya sudah terpotong seperti ini ya. Jika sudah selesai, kita sisihkan sejenak ya teman-teman dan lanjut untuk bumbu iris yang selanjutnya. Di sini saya menggunakan bawang putih, ukurannya cukup besar ya, gunakan 3 siung saja. Kita iris tipis-tipis. Setelah itu, jika sudah selesai, sisihkan sejenak, lalu lanjut untuk mengiris bawang merahnya. Di sini saya menggunakan bawang merahnya itu 4 siung, ukuran cukup besar, iris tipis-tipis. Jika sudah selesai, saatnya kita menggoreng ikan teri yang sudah kita rendam tadi. Jangan lupa ikan terinya untuk dibuang airnya ya, lalu ditiriskan. Kita goreng sampai dengan kering ya, sampai dengan kriuk. Jika sudah, kita angkat ikan terinya dan kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis tadi seperti ini. Kita tumis hingga harum, sedikit layu. Jika sudah, masukkan bumbu iris yang pertama tadi ya teman-teman, seperti cabai merah, cabai hijau dan juga cabai rawitnya. Tumis hingga wangi, hingga aromanya itu enak. Sedikit layu. Jika sudah, masukkan terong lalapnya yang sudah kita rendam dengan air garam tadi. Kita tumis hingga matang, hingga sedikit layu ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk memberi
saus tiram, di sini saya menggunakan saus tiramnya sebanyak 2 sendok makan saus tiram. Kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika sudah, saya akan menutup terongnya ini biar proses matangnya lebih cepat ya teman-teman. Seperti ini ya. Kita aduk kembali, pastikan atau periksa, cek terong lalapnya apakah sudah matang, apakah sudah lunak. Jika sudah, masukkan potongan tomat hijaunya dan juga masukkan teri yang sudah kita goreng tadi. Aduk sampai rata. Tunggu sampai tomat hijaunya sedikit layu ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengkoreksi rasanya. Jika sudah enak, boleh kita sajikan di atas piring saji seperti ini untuk kita nikmati bersama keluarga kita tercinta. Bagaimana? Simpel kan? Selamat menikmati ya. Selamat mencoba. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Lanjut di resep yang berikutnya ya teman-teman. Yang ini nggak kalah enak dari resep yang sebelumnya. Ini enak banget, simple, ekonomis, sederhana, tapi bisa bikin nambah nasi atau lahap makan. Gimana cara membuatnya? Kita bikin sama-sama ya. Jangan di skip ya teman-teman videonya. Terima kasih. Di sini saya akan mempersiapkan wadah atau mangkuk yang lebih besar. Masukkan air sekitar 500 ml dan tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan. Gunakan terong yang berwarna ungu, lalu kita potong seperti ini, seperti yang sudah saya lakukan. Kita potong semua ya teman-teman, kedua terongnya itu. Setelah itu kita masukkan ke dalam air yang sudah berisi atau kita tambahkan garam tadi. Setelah itu lanjut untuk mengeksekusi terongnya ini. Kita goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Terongnya ini kita masukkan atau kita goreng semua terong yang sudah kita potong-potong tadi. Untuk menggoreng terongnya jangan sampai berwarna coklat atau coklat keemasan gitu ya teman-teman. Cukup sebentar saja dan jangan lupa untuk membolak-balik di sisi yang sebelahnya agar warnanya itu sama dan juga matangnya juga merata ya teman-teman. Warnanya cukup seperti ini saja ya. Saatnya sekarang saya akan membalik di sisi yang sebelahnya. Ini sudah matang ya teman-teman. Setelah itu akan saya angkat terlebih dahulu, lalu saya akan tiriskan dari minyaknya. Kita akan lanjut lagi ke langkah yang selanjutnya. Siapkan air atau didihkan air, masukkan cabai hijau sebanyak 20 dan juga cabai rawitnya 15. Masukkan tomat hijaunya juga. Kita rebus atau kita masak sampai dengan matang. Seperti ini sudah matang ya teman-teman. Saatnya sekarang akan saya matikan api kompornya terlebih dahulu. Kita angkat cabai dan tomatnya, lalu kita tiriskan, kita buang airnya ya teman-teman. Jika sudah kita tiriskan, kita buang airnya. Saatnya sekarang akan saya haluskan terlebih dahulu cabainya ini. Untuk teksturnya ada kasar-kasarnya ya teman-teman, jadi tidak terlalu halus seperti ini ya. Jika teksturnya sudah seperti ini, kita masukkan tomat yang sudah kita rebus tadi secara perlahan atau sedikit demi sedikit ya. Untuk tekstur dari tomatnya juga sama ya, tidak terlalu halus, ada tekstur kasar-kasarnya seperti itu. Ini sudah selesai. Saatnya sekarang akan kita lanjutkan kembali ke langkah atau tahap selanjutnya. Panaskan minyak teman-teman, minyak makan. Masukkan cabai yang sudah kita ulek tadi. Kita tumis terlebih dahulu, pastikan tidak ada lagi bau langu dari cabainya ya. Jika sudah, masukkan daun jeruk 2 lembar dan juga masukkan
Ikan terinya ini awalnya sudah saya rendam dengan air panas ya teman-teman. Lalu setelah itu saya buang airnya. Kita masukkan ikan terinya itu dan kita aduk. Setelah itu kita masukkan garam secukupnya saja dan penyedap rasa secukupnya saja. Aduk sampai rata ya teman-teman, agar garam dan penyedap rasanya itu cepat larut. Masukkan terong yang sudah kita goreng tadi, kita campurkan dengan sambal hijaunya seperti ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk mengkoreksi rasanya. Jika sudah pas, sudah sesuai dengan selera lidah kita, maka masakan hari ini siap untuk kita hidangkan dan kita santap bersama keluarga tercinta. Seperti ini masakan sederhana saya hari ini, simple, praktis, dan juga enak. Selamat mencoba ya, semoga resep dan video yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi di video dan resep berikutnya. Terima kasih. Lanjut lagi di menu yang selanjutnya, yang gak kalah enak dari menu-menu yang sebelumnya. Cara buatnya mudah, praktis, ekonomis, sederhana, tapi bisa bikin kita nambah makan. Kita bikin sama-sama yuk, jangan di skip ya videonya. Terima kasih. Siapkan wadah atau mangkuk, masukkan air secukupnya, masukkan juga garam halus ataupun garam kasar 1 sendok makan ya teman-teman. Kita sisihkan sejenak airnya ini. Lanjut untuk memotong atau mengeksekusi terong ungunya ini. Terong ungunya saya pakai 2 buah terong ungu ya. Kita buang terlebih dahulu ujungnya dan kita buang juga tangkainya teman-teman. Di sini terongnya ini akan saya belah menjadi 4 bagian. Lalu kita potong lagi ya teman-teman, nanti jika sudah dibelah menjadi 4 bagian ya. Nah, potongannya seperti ini ya teman-teman, atau belahannya seperti ini. Lalu akan saya potong menjadi panjang-panjang atau kecil-kecil seperti ini. Jadi dipotong menjadi 3 bagian ya. Lakukan sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, kita masukkan potongan terongnya ini ke dalam wadah atau air yang sudah kita beri garam tadi ya. Kita masukkan semua. Jika sudah kita masukkan semua, kita akan lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya ya teman-teman. Kita akan menggoreng terongnya ini. Jangan lupa untuk mempersiapkan minyak ya teman-teman, minyak goreng atau minyak makan. Gunakan api kompor yang sedang cenderung kecil saja, jangan terlalu besar. Untuk menggoreng terongnya ini jangan sampai mutung atau gosong ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk membalik di sisi yang sebelahnya ya. Warnanya cukup seperti ini saja ya teman-teman. Ini sudah matang ya. Dan di bagian kulitnya jangan terlalu gosong ya. Kita balik semua di sisi yang sebelahnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita angkat terongnya ini, lalu setelah itu kita tiriskan terongnya ini dari minyak ya. Kita sisihkan sejenak terongnya ini untuk melanjutkan di tahap yang selanjutnya. Di sini saya telah mengupas bawang merah. Dan bawang merahnya ini akan saya iris seperti ini. Saya menggunakan bawang merahnya sekitar 7 siung bawang merah ya teman-teman, karena bawang merahnya ini ukurannya tidak sama, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Jika sudah selesai kita iris, kita goreng bawang merahnya ini di minyak yang panas. Jangan lupa ketika menggoreng bawangnya ini untuk selalu dibolak-balik atau diaduk ya teman-teman,
Jika sudah berwarna kuning kecoklatan, kita angkat lalu kita sisihkan sejenak. Lanjut untuk merebus 1 buah tomat dan juga cabai merahnya saya memakai 5 buah dan cabai rawitnya memakai 10 sampai 15 ya. Jika sudah mengeletek kulitnya seperti ini, itu tandanya sudah matang. Kita matikan api kompornya dan kita angkat cabainya ini ya teman-teman. Kita haluskan cabainya ini dengan mengulek saja dengan cara yang tradisional seperti ini. Jika sudah, kita masukkan tomat yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman, dan kita ulek lagi. Seperti ini ya teman-teman, ini sudah selesai. Dan sekarang saatnya kita memasukkan bawang goreng yang sudah kita goreng tadi seperti ini. Kita bejek-bejek lagi atau kita ulek lagi, kita campur dengan cabai yang sudah kita ulek sebelumnya seperti ini. Setelah itu kita tambahkan kecap manis untuk kecap manis selera ya teman-teman. Jika sudah kita tambahkan kecap manisnya, kita aduk terlebih dahulu seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menata terong yang sudah kita goreng tadi seperti ini, dan kita sirami terongnya ini dengan sambal kecap yang sudah kita buat tadi seperti ini. Gimana teman-teman? Simpel kan? Ini rasanya enak, praktis, nggak ribet. Kita bisa nambah makan dengan menu seperti ini saja. Oke deh, kalau begitu sampai ketemu lagi ya di video dan resep saya berikutnya.